Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita satu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih dimanapun kami berada. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau sanggup memberkati kami, mengubah kami. Kami percaya firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi jalan dan langkah kami. Kami percaya waktu kami mendengar firman-Mu, iman kami dibangkitkan, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Bapak berkati setiap kami, jangan lewatkan satupun dari kami. Kami percaya firman adalah Engkau sendiri, sanggup mengubah kehidupan kami. Kami buka hati kami, terima anugerah yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur. Dan mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, Amin. amin. Ya, shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Shalom. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan hari ini. Saya berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan dipelihara oleh Tuhan yang hidup dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi percayalah setiap benih firman yang kita dengar itu sanggup menghasilkan iman yang kuat, sehingga dengan iman kita mengalahkan begitu banyak hal yang sedang kita hadapi, bahkan yang akan kita hadapi di kemudian hari. Firman selalu membawa kita ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak mungkin kita bisa ada di sana kalau bukan firman sendiri yang menuntun setiap kita. Jadi sebelum kita dengarkan lebih lanjut, saya mendorong setiap kita, mari miliki kehausan dan kelaparan, ya, karena hari ini ada makaroni, makanan rohani. Ambillah sebanyak-banyaknya, itu akan membuat rohani kita sehat dan kuat, dan akhirnya membuat kita melakukan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, setiap kali kita dengar firman, pasti Tuhan melalui firman-Nya membangun begitu banyak kemampuan dalam hidup ini. Jadi ada kemampuan-kemampuan yang hanya didapatkan kalau kita datang dan menerima firman dalam kehidupan kita. Firman tidak hanya untuk didengar, tapi firman untuk dilakukan. Karena sekali lagi, firman mengandung janji yang pada akhirnya membangun kemampuan-kemampuan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Makanya Alkitab berkata, mari ikutlah aku akan jadikan engkau dari penjala ikan, kepada penjala manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, kalau kita beri ruang yang besar untuk firman Tuhan, maka firman akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih memperingati hari kenaikan Yesus, dan saya ingin menyampaikan ada satu pelajaran penting yang Yesus ajarkan sebelum dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Kalau Yesus itu guru, dia mengajarkan begitu banyak hal penting terhadap murid-muridnya. Nah, ini pelajaran terakhir. Sebelum dia naik ke surga, dia memastikan murid-muridnya punya kemampuan ini. Dan saya rasa itu kemampuan yang kita doakan supaya kita semua juga punya kemampuan yang sama, Bapak Ibu Saudara. Mari buka dengan saya Kisah Rasul pertama ayat yang keempat. Kisah Rasul pertama ayat yang keempat. Kisah Rasul pertama pada ayat yang keempat. Inilah yang Yesus ajarkan sama murid-murid sebelum dia naik ke surga di awan-awan yang permai dan nanti kembali. Kisah Rasul pertama ayat yang keempat, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada Alkitab dekat Bapak Ibu Saudara, mari membaca sama-sama dengan saya. Hitungan ketiga, 2, 3. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi sebelum dia naik ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya setelah makan, apa itu Bapak Ibu Saudara? Jangan kemana-mana. Saya ulangi, jangan kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa. Jadi gini Saudara, kemampuan yang Tuhan mau bangun dalam hidup murid-muridnya sebelum dia naik ke surga adalah kemampuan untuk menunggu.
Saya ulangi, kemampuan untuk menunggu. Kalau saya kasih sebuah tema pada siang hari ini adalah ruang tunggu. Saudara, suka tidak suka, betah tidak betah, siap tidak siap, semua orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa, pasti di dalamnya memiliki kemampuan menunggu yang hebat. Bapak Ibu, saya yakin tidak ada dari kita yang sangat suka dengan menunggu atau punya hobi menunggu. Kalau bisa tidak menunggu, itu lebih baik gitu. Jadi di tengah kondisi banyak orang nggak suka menunggu, Tuhan membangun kemampuan untuk menunggu. Saudara, ruang tunggu, di mana Tuhan didik kita untuk menantikan sesuatu, itu yang menentukan begitu banyak hal terjadi dalam hidup kita. Anak yang bungsu dalam Lukas 15, dia adalah ahli waris sah yang harusnya menerima warisan dari bapaknya. Dia ahli waris sah, saudara. Dan satu ketika anak yang bungsu ini memaksa untuk menerima yang menjadi haknya, meminta maaf. Dan saudara tahu dia mendapatkan warisannya, tapi anak bungsu tidak memperhitungkan satu kemampuan yang lebih penting dibanding mendapatkan satu warisan. Apa itu? Kemampuan untuk menunggu. Ada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau tidak pas pada waktunya, tidak akan indah. Makanya sekali lagi, proses menunggu itu adalah proses istimewa buat orang-orang yang mengenal dan mencintai Tuhan. Karena di proses menunggu, asli kita akan dibentuk. Saudara, asli seseorang akan terlihat ketika dia sedang menunggu. Makanya sangat penting untuk kita pelajari firman, dan percayalah firman banyak mengandung janji. Bapak Ibu, Alkitab yang kita pegang terdiri dari dua bagian, betul Bapak Ibu? Ada perjanjian lama, lalu ada perjanjian baru. Jadi Alkitab secara keseluruhan itu berisi janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan, betul? Janji-janji Tuhan. Saudara, yang Tuhan berikan dalam hidup kita secara langsung adalah janji, bukan objeknya langsung. Janjinya. Kita menerima begitu banyak janji. Contoh saudara, misalnya ya di sini di layar saya ada Ibu Pinkan. Ya, mohon izin Bu Pinkan, saya pakai buat ilustrasi. Misalnya nanti next ibadah kalau saya dapat kesempatan, kalau saya dapat kesempatan ibadah onsite rame-rame, saya berjanji sama Ibu Pinkan untuk membawakan makan kesukaan Ibu Pinkan. Nah, itu janji saya. Nah, setelah saya berjanji, maka yang harus dilakukan Ibu Pinkan adalah menunggu. Jadi, janji Tuhan dan kemampuan menunggu adalah sesuatu yang bersamaan harus dimiliki dalam hidup orang. Karena sejatinya Tuhan tidak memberikan langsung. Satu selamat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu janjinya. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Itu janjinya, saudara. Itu janjinya. Dia menjanjikan kesembuhan. Ia menjanjikan pertolongan. Ia menjanjikan perlindungan yang sempurna. Beribu rebah di sebelah kanan dan kiri. Tapi itu janji. Supaya kita apa? Supaya kita mampu untuk menunggunya. Tapi percayalah, tidak selamanya kita akan menunggu. Satu saat semua orang akan keluar dari ruang tunggu dan menggenapi janji Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tapi maaf, proses menunggu tidak bisa ditolerir. Makanya gini, tidak ada satu orang suami yang diurapi dan diberkati Tuhan mampu berdoa kepada istrinya yang baru hamil 4 bulan, lalu doanya seperti ini, tidak ada yang mustahil dalam Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Aku berdoa di bulan kelima istriku akan lahir normal dan anak akan sehat. Tidak bisa. Nggak bisa. Ada hal-hal yang bahkan nggak bisa diintervensi oleh doa sekalipun. Proses menunggu. Tidak ada satupun orang tua yang mendoakan anaknya umur 3 bulan dan bulan keempat anaknya bisa lari normal seperti orang dewasa. Tidak ada.
sekalipun Tuhan mampu melakukan mujizat itu, Dia akan membuat kita menunggu. Jerapah lahir 4 jam kemudian anaknya bisa lari. Tidak terhadap manusia. Manusia harus tetap melewati proses-proses menunggu. Saudara, Alkitab mencatat semua kita, saya ulangi, semua kita dibentuk Tuhan sejak kita masih dalam bakal anak. Jadi Bapak Ibu, kita tuh sebenarnya diproses Tuhan sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Alkitab mencatat hal itu. Kalau saudara buka berbagai ayat di Perjanjian Lama dan Baru, Alkitab mencoba menginformasikan, sejak kita di dalam kandungan, Tuhan sudah memproses kita. Proses apa yang dialami manusia sejak ada dalam kandungan ibu kita masing-masing? Menunggu, saudara. Kita harus menunggu dalam proses pertumbuhan dan dalam timing dan waktu yang tepat untuk lahir. Dan jangan lupa, masih ingat Bapak Ibu, manusia diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Manusia pun harus ngantri 6 hari baru gilirannya dibentuk. Jadi kalau kita ikut Tuhan dan sangat tidak mau dan tidak suka untuk menunggu, kita akan sulit ikut Tuhan yang hidup, yang mendidik, yang menyertai dan memberkati hidup kita, saudara. Kita hidup di masa di mana orang akan berkata bahwa kalau bisa cepat, kenapa mesti lambat? Tapi kadang-kadang ada di dalam Tuhan, di mana anak-anak Tuhan diproses untuk memiliki kualitas-kualitas, di mana dia membangun kemampuan untuk menerima janji Tuhan. Saudara dengar baik, ini poin penting. Percaya sama Tuhan dan dipercaya sama Tuhan itu dua hal yang berbeda. Saya yakin ada 16 orang termasuk saya di ibadah Zoom pada siang hari ini. Kita semua percaya Tuhan, amin. Apakah Tuhan percaya dengan kita? Itu hal yang berbeda. Itu hal yang berbeda. Tidak otomatis kita percaya, Tuhan percaya sama kita. Untuk bisa dipercaya, kadang-kadang ada berbagai macam proses terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satunya yang Tuhan kerjakan adalah menunggu. Saudara, jujur, kalau kita buka mata, kemampuan menunggu ini makin sedikit yang punya. Lihat anak-anak kebanyakan. Anak-anak perlu game, anak-anak perlu mainan, anak-anak perlu musik. Ada orang-orang yang memang nggak betah nunggu gitu. Tapi sekali lagi, menunggu itu realita. Contoh, misalnya untuk selesai ibadah pada hari ini. Ya minimal saudara harus menunggu saya selesai khotbah, betul nggak? Nggak selalu lift itu kita pencet, nggak selalu terbuka untuk kita. Ada waktunya kita nunggu. Tempat parkir, lampu merah, antri kamar mandi di rumah. Nggak bisa, makanya ada kejadian-kejadian yang sebenarnya Tuhan izinkan supaya kita mampu percaya sekalipun lagi nunggu. Makanya ruang tunggu salon dan bengkel itu biasanya menarik dan luar biasa. Dibuat senyaman mungkin. Kenapa? Karena banyak orang terkadang sangat emosional kalau sudah terlalu lama menunggu sesuatu dalam kehidupannya. Yesus membangun kemampuan itu. Dia larang murid-muridnya untuk tidak pergi kemana-mana. Jangan tinggalkan Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Sekali lagi, nunggu, menanti-nantikan sesuatu yang gak pasti, itu tidak mudah. Tapi saya punya kabar baik. Yesus ada di ruang tunggu bersama kita. Tuhan bukan Tuhan yang tidak ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita ada di ruang tunggu, Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, hari-hari ini banyak orang tuh suka doa Power Ranger. Doa Power Ranger tuh tokoh kartun zaman saya kecil tuh. Ada Power Ranger yang merah, biru, hitam, dan sebagainya. Doa Power Ranger tuh kayak gini. Satu kali ada seseorang ibu berdoa, Tuhan, aku ingin suamiku kenal Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat. Aku capek Tuhan, ibadah hanya
Aku terus yang ikut dan suamiku tidak pernah ikut. Selamatkan suamiku dalam nama Yesus. Setelah dia doa, saudara, malam-malam jam 12 malam, suaminya bangun tiba-tiba dan berkata, saatnya berubah. Dan besok pagi dia berubah, minggu depan kesaksian di gereja. Bisa, itu sangat bisa. Tapi terkadang butuh 12 tahun. Tapi terkadang butuh 17 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Beda proses, beda hasil. Itu yang membuat anak-anak muda sekarang tidak sekuat dan setahan banting anak-anak muda zaman dulu. Apa bedanya proses zaman dulu sama sekarang? Saudara, zaman dulu orang sering diproses dengan menunggu. Dulu opa saya bilang gini, kamu enak ya, pergi sekolah sekarang tinggal pergi, naik online. Dulu opa jalan 3 kilo dulu. Sebelum sekolah jualan es lilin dulu. 11 bersaudara. Tidak ada upgrade, tidak ada top up, tidak ada jalan pintas. Makanya anak-anak muda zaman dulu, benerin genteng bisa, benerin ledeng bisa, suruh masak bisa, benerin apa aja bisa. Karena memang gak mudah didikan-didikan di ruang tunggu tersebut. Hari ini saya berdoa supaya kita semua bertumbuh di ruang tunggu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada dari antara Bapak Ibu Saudara sudahlah menunggu perubahan di perusahaan, nunggu perubahan di keluarga, saya punya kabar baik. Ibadah hari ini didesain untuk saudara. Supaya saudara kuat waktu nunggu. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Abraham bahkan waktu nunggunya sudah lewat. Dia udah gak punya alasan lagi untuk nunggu, saking kelamaannya. Dia bapak orang beriman. Tapi sampai kondisi dia dan istrinya sangat sulit punya anak. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Selama kita setia menunggu, Dia tidak akan lalai menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Mari buka Mazmur 133, maaf. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Oke, ini ayat yang menarik. Seringkali dibuat lagu, ada banyak versi. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara masih bersemangat. Amin. Mazmur 133, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara dengar baik. Berkat yang dari Tuhan adalah berkat bertahan untuk selama-lamanya. Dia perintahkan berkat yang menghampiri kita. Bukan hanya kita berlilis jerah menghampiri berkat. Gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saudara, saya ingat satu lagu rohani yang mungkin banyak dari saudara tahu ya, lagu lama sebenarnya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita, gitu kan. Biasanya pemimpin pujian atau MC mengarahkan pakai gaya. Gini gayanya. Anggur baru tercurah, kayak apa ya? Kayak menciprat-cipratkan berkat ke kanan kirinya. Lalu saya pernah lihat dimodifikasi. Jangan cuma ciprat-ciprat, kata pemimpin pujian atau MC. Ambil embernya, guyur kanan kirinya dengan berkat. Oh, itu dulu semangat sekali kalau orang ibadah gitu. Sampai saya berpikir, Bapak Ibu, cara Tuhan memberkati adalah Tuhan ambil ember berkat, beneran ember, lalu dia cari orang yang bisa yang paling butuh berkat, lalu pure diguyurlah Tuhan, maka orang itu penuh dengan berkat Tuhan. Saya mikirnya gitu. Bertahun-tahun. Sampai satu ketika saya ngerti ayat ini. Nah, ini perhatikan baik-baik.
Banyak orang tidak mengalami berkat Tuhan karena tidak tahu prinsip ini, saudara. Alkitab berkata, ketika minyak di kepala Harun, ini biar tidak ada rambut, ini kepala ya, saudara ya. Ketika minyak di kepala Harun meleleh ke janggut. Oke, kita berpikir secara logika, saudara. Ketika minyak di kepala, janggut ini ngapain, saudara? Nunggu. Karena tidak langsung basah kayak di lagu itu. Berkat mengalir dari atas ke bawah. Ketika minyak memenuhi kepala, janggut harus nunggu. Leher jubah harus nunggu. Ekor jubah harus nunggu. Makanya tidak ada berkat yang sejati yang tidak melewati proses menunggu. Satu hari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 40 tahun sifat-sifat Mesir keluar dari hati bangsa Israel. 40 tahun. Makanya Yesus masuk padang gurun. Saudara, Musa masuk padang gurun. Elia masuk padang gurun. Apa itu padang gurun? Ruang tunggu. Ngapain di situ? Nggak ngapa-ngapain. Nunggu aja. Nunggu apa? Pokoknya nunggu aja. Nah, mari bangun kemampuan nunggu. Kenapa Bapak Ibu? Ada 2 poin saya. Pertama, menunggu itu membentuk iman. Iman sejatinya tidak hanya ketika kita dengar firman, ikut seminar, ikut ibadah, dan sebagainya. Iman sejatinya terkadang dibentuk di tempat ketika kita lagi menunggu. Proses menunggu yang panjang dan lama melahirkan iman yang kuat. Percaya sekalipun tidak melihat. Di dalam proses menunggu yang lama. Saudara, Daud diurapi jadi raja. 13 tahun kemudian baru dia jadi raja. Yusuf terima mimpi bahwa satu saat dia akan menjadi pemimpin atas kakak-kakaknya. Dia butuh 13 tahun. Yesus, malaikat berkata, anak ini Immanuel, butuh 33 tahun untuk masuk dalam sebuah pelayanan yang spesifik. Jadi maaf, proses menunggu tidak bisa ditengking, tidak bisa diusir. Harus dihadapi, harus dilewati. Dan kabar baiknya, tidak selamanya semua orang akan menunggu. Satu saat semua orang akan keluar dari ruang tunggu dan menggenapi rencana-rencana yang indah dalam kehidupan seseorang. Ada waktunya masa menunggu selesai, digantikan dengan masa sukacita. Tapi sebelum waktunya, mari izinkan proses menunggu, kemampuan untuk menunggu, menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Saudara, Abraham dan Lot bertengkar. Di antara mereka ada banyak yang tidak sabar menerima janji Tuhan. Lot tidak sabar dan akhirnya memilih untuk menunjuk satu tempat, yaitu Sodom dan Gomora. Ya, saudara, sekali lagi, semua orang pasti disembuhkan, semua orang pasti ditolong, semua orang pasti ngalamin terobosan, semua orang pasti ngalamin pemulihan, semua orang pasti ngalamin sesuatu yang dahsyat di hadapan Tuhan. Tapi terkadang sebelum semuanya digenapi, dia membangun kemampuan ini, kemampuan mutlak yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan dan anak-anak Tuhan, siapapun dan dimanapun. Apa itu? Kemampuan untuk menunggu. Saudara, Yesus naik ke surga. Apa yang dia lakukan saat ini di surga? Menunggu datang yang kedua kalinya. Apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya? Menunggu juga kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Saya berdoa, kalau ada hal-hal yang saudara pernah doakan, lalu saking lamanya nunggu, sampai saudara udah lupa, dan mungkin saudara kuburkan mimpi-mimpi dan doa itu. Siang ini,
gali kembali. Tetap doakan. Yang kedua, saya mau berdoa buat siapapun saudara yang saat ini sudah letih menunggu, capek menunggu. Saudara di ambang batas kemampuanmu untuk menunggu. Sudah terlalu lama, terlalu sering saudara menunggu. Saya berdoa, kesempatan pada siang hari ini, saudara dapat kekuatan yang baru. Saudara dapat kekuatan yang baru, sehingga saudara tetap percaya, sekalipun belum terbuka begitu banyak hal, bahwasanya Dia Tuhan yang berjanji juga menggenapi semua janjinya dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh melihat ada anugerah yang besar terjadi. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dimanapun kami berada, taruh kemampuan untuk kami boleh menunggu. Ajar kami supaya kami boleh menikmati yang datang daripada Tuhan yang sanggup mengubah kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu segala sesuatu indah pada waktunya ya Tuhan. Berkati setiap kami yang lagi menantikan sesuatu. Aku berdoa berkati doa-doa mereka ya Tuhan. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Saya serahkan kembali. Bapak Ibu Saudara silakan.